Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون ittaqullah fis sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah di kesunyian dan di keramaian. Ittaqullaha haqqa taqwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Maka niscaya kalian akan sukses dan bahagia. Kalian akan berhasil dunia dan akhirat. Ayyuhal muslimun, khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan tentang satu amal ibadah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk selalu mengerjakannya, bahkan untuk banyak-banyak mengingatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk tidak melupakannya. Sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat."
Aksiru. Nabi SAW meminta untuk memperbanyak mengingat pemutus daripada kelezatan. Hadis ini mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, bahwasannya yang dapat memutuskan kelezatan adalah al-maut, kematian. Dan yang kedua, bahwasannya dengan banyak mengingat-ingat kematian, berarti kita telah beribadah kepada Allah. Karena kalaulah bukan termasuk ibadah dengan banyak mengingat-ingat kematian, niscaya Nabi Muhammad SAW tidak akan meminta kita untuk banyak mengingatnya, bahkan banyak-banyak mengingatnya. Tidaklah lain dan bukan sesuatu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Berarti itu adalah ibadah, berarti itu adalah salah satu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dengan kita banyak-banyak mengingat kematian, berarti kita telah melakukan ibadah yang dicintai Allah dan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya telah menjadi hikmatullah fi syariatih, telah menjadi hikmah Allah di dalam syariat-syariatnya, telah menjadi hikmah Allah di dalam perintah-perintahnya, baik itu perintah di dalam Al-Quran maupun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi hikmah di dalam syariatnya. Tidaklah suatu perintah apabila kita mengerjakannya, kita melakukan perintah tersebut, maka akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Begitu juga sudah termasuk daripada hikmah Allah di dalam larangannya, yang mana larangan tersebut adalah maksiat. Bagi siapa yang meninggalkannya dan tidak melakukannya, juga akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk juga khutbah yang kali ini akan kita sampaikan dengan banyak-banyak mengingat kematian. Bisa jadi setelah ini kita akan mati. Bisa jadi setelah kita duduk di kursi tempat kita kerja, di kantor kita, di warung kita, kita tidak dapat berdiri lagi karena mati. Bisa-bisa setelah kita tidur siang di atas kasur kita, kita tidak dapat terbangun lagi karena mati. Bisa jadi setelah ini kita tidak dapat bangun lagi, bahkan kita diangkat ke tempat pemandian jenazah kita karena mati. Begitulah konsep berpikir, begitulah layaknya seorang muslim untuk selalu mengingat-ingat banyak kematian. Karena banyak-banyak mengingat kematian termasuk ibadah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan salah satu dari kebaikan dengan banyak-banyak mengingat mati, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Banyaklah mengingat-ingat kematian. Dan banyak mengingat kematian ini bukanlah untuk mereka yang telah berumur 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Bukanlah untuk mereka yang telah berkeriput wajahnya, tetapi juga untuk mereka yang masih muda, tetapi juga untuk mereka yang masih puluhan tahun umurnya. Karena sesungguhnya kematian itu akan datang kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalaulah ajal itu telah datang waktunya, tidak akan dapat dimundurkan, tidak akan dapat dimajukan. Dia akan datang kepada siapa saja, kepada yang tua, kepada yang muda. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kematian itu akan datang kepada siapa saja.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat-ingat kematian. Kenapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul berkata, fa innahu lam yadhkuruhu ahadun, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang mengingat-ingat kematian, fi diqi minal aish illa was'ahu alaih. Tidak ada yang banyak-banyak mengingat kematian dalam keadaan hidupnya sempit. Dia menghadapi problem kehidupan, dia menghadapi kesehatan yang memburuk, dia menghadapi ekonomi yang sempit. Tidaklah dengan banyak-banyak dia mengingat kematian, maka kehidupan yang sempit itu akan Allah lapangkan. Hatinya akan lapang, dadanya akan lapang, dia akan mudah untuk bersabar, dia akan tegar menghadapi permasalahan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia memiliki pemikiran segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu akan datang ajalnya, yaitu kematian. Maka dia akan mudah bersabar, dia tidak akan mudah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mudah menyerah, dia tidak akan mudah patah arang. Hatinya akan lapang, dadanya akan lapang. Begitu juga dari faedah banyak-banyak mengingat kematian, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, sebagaimana datang riwayat dari Ibnu Majah, bahwasannya Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, orang mukmin yang seperti apa yang paling cerdas? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikran, mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'da dzalika isti'dadan, ulaika akyas, dan mereka orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati, merekalah orang yang cerdas. Dari sini kita dapat mengambil faedah bahwasannya banyak-banyak mengingat kematian akan menjadikan kita mudah untuk mengumpulkan bekal dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin, dia mengetahui kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan dunia ini untuk mengumpulkan bekal. Bahkan kehidupan akan ada yang lebih panjang dan abadi setelah kematian, yang mana di sana tidak ada pilihan kecuali dua, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau bukan ke surga Allah, kalau tidak ke neraka Allah. Itulah konsep berpikir seorang muslim. Akan tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu in hiya illa hayatuna namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sesungguhnya ini adalah kehidupan kami. Kami mati, kami hidup, itu satu hal yang wajar, dan tidak mungkin orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Bahkan mereka berkata sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, wa ma yuhlikuna illa dahar, tidaklah yang menghancurkan kami, yang membinasakan kami kecuali karena zaman, dan tidak mungkin Allah membangkitkan kami. Itu adalah pemikiran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang muslim, adapun seorang mukmin, maka dia akan mengetahui setelah kematian akan ada hidup yang panjang, setelah kematian akan ada hidup yang abadi, akan ada fase-fase kehidupan setelah kematian yang harus dilewati, harus ditempuh. Akan ada namanya timbangan amal, akan ada namanya pembagian buku catatan yang baik dan yang buruk, akan ada namanya melalui sirat, akan ada yang namanya yaumul mahsyar. Dan semua itu harus dilewati oleh seorang muslim. Bahkan seluruh manusia harus melewatinya. Dan itu tidak dapat dilewati kecuali dengan bekal yang cukup, dengan bekal yang banyak. Karena sesungguhnya pilihannya adalah dua,
apabila kita memiliki bekal yang banyak, kita akan sampai ke surga Allah. Apabila bekal kita kurang, maka kita akan sampai ke neraka Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin ala safiril qabr. Kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu pemakaman. Ketika jenazah itu dimakamkan, summa balla farayyah, maka menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai basah janggutnya, menangis dengan suara terisak-isak. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah diampuni ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, orang yang telah diampuni dosanya akan datang yang telah lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum dari kesalahan, tapi menangis ketika melihat kematian, menangis sampai janggutnya basah dan mengatakan kepada sahabatnya dengan suara yang terisak-isak. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana diri kita yang tidak ada legalitas, tidak ada jaminan dosa kita diampuni atau tidak, tidak ada jaminan kita menuju ke surga atau ke neraka. Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, ya ikhwani, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, ini hadza fa'iddu, maka persiapkanlah untuk seperti ini, yaitu setelah kematian. Persiapkan dirimu, persiapkan bekalmu untuk menempuh kehidupan yang panjang setelah kematian. Karena pada saat itu tidak lagi berguna harta, tidak lagi dapat memberikan manfaat keluarga, anak dan saudara, tidak lagi menjadi tolak ukur jabatan, tetapi yang dilihat adalah amalun saleh. Yang dilihat adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal kita daripada ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha fi amwalikum wa anfusikum wa ahlikum. Bertakwalah kepada Allah di harta-harta kalian dan diri-diri kalian dan juga keluarga kalian. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan tentang satu perkataan yang indah dari ulama di abad ke-5 Hijriah, yang mana perkataan ini layak untuk ditulis dengan tinta emas, perkataan yang layak untuk direnungkan dan diamalkan. Sebagaimana berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, yang juga dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, bahwasannya beliau berkata, man aktsara dzikral maut ukrima bi salasah. Siapa yang banyak-banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, akan dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menunda-nunda taubat dengan berkata, nantilah aku salat kalau sudah berumur 40 tahun, nantilah aku meninggalkan riba kalau sudah kaya, nantilah aku meninggalkan maksiat kalau sudah begini dan begitu. Maka banyak-banyak mengingat kematian, karena bisa jadi ketika dia melakukan maksiat, ketika dia meninggalkan perintah Allah, malaikat maut datang mencabut nyawanya. Maka dari kebaikan banyak-banyak mengingat kematian adalah dia dimudahkan untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, dari kebaikan banyak-banyak mengingat kematian, qana'atul qalb. Dia akan diberikan kelapangan hati, kelapangan dada. Dia akan mudah untuk bersabar. Dia akan tegar menghadapi segala masalah. Dia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Dia tidak akan mudah mengeluh. Dia tidak akan mudah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hatinya menerima apa saja yang telah Allah bagikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irda bima qasamallah takun aghnan nas." Ridalah dengan apa yang telah Allah bagi untukmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya, akan menjadi orang yang puas, akan menjadi orang yang lapang dada, mudah menerima. Kapan itu kita menjadi qana'atul qalb? Kapan hati kita akan lapang? Ketika kita banyak-banyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, dari kebaikan banyak-banyak mengingat kematian, kita akan diberikan nasyatul fil ibadah. Kita akan diberikan semangat untuk beribadah. Bagi orang-orang yang suka melalaikan, khususnya hal-hal yang Allah wajibkan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, maka banyak-banyak mengingat kematian. Karena ketika dia banyak-banyak mengingat kematian, jangankan dia ingin salat 1 rakaat, takbiratul ihram pun dia tidak akan sanggup lagi. Ketika datang ajal, ketika mufaraqar ruhu bil badan, ketika ruh telah berpisah dari badan, jangankan dia ingin bersedekah 1.000 rupiah, 1 sen pun dia tidak akan dapat lagi bersedekah ketika ruh telah berpisah dari badan. Jangankan dia ingin membaca 1 ayat Al-Quran, 1 kata pun dalam Al-Quran dia tidak bisa lagi membacanya ketika ruh telah berpisah dari badan. Maka banyak-banyaklah mengingat kematian, karena akan menjadikan kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ibadah itu adalah termasuk yang terpenting, yang mana Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته يا أكرم الأكرمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.